Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil imani wal amali salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ahuthukum ala ta'atih. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ungkapan syukur dan puja-puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, rahmah, karunia yang Allah berikan kepada kita, utamanya anugerah iman yang melekat di dalam hati kita, utamanya nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan salah satu kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah ini untuk kita dan keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan, dibantu, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membanggakan beliau. Di dalam khutbah yang singkat ini, Al-Faqir mewasiatkan kepada diri sendiri dan semua yang hadir untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Sungguh-sungguh orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, diberi rezeki dari yang tidak dia kira. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan urusannya mudah. Ittaqullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang meminta kepada Nabi, meminta makanan kepada Nabi. Setelah 1, 2, 3 kali dia meminta makanan kepada Nabi, lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, apakah kamu punya sesuatu di rumahmu? Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali mangkok tua yang ada di rumah. Kata Rasulullah, ambil mangkok itu. Lalu diambil mangkok itu, lalu dilelang kepada sahabat. Siapa yang membeli mangkok tua ini? Akhirnya terbelilah mangkok itu dengan harga 2 dirham. Lalu Rasulullah perintahkan kepada sahabat itu 1 dirham untuk dia belikan makanan untuk dirinya dan keluarganya, 1 dirham untuk dibelikan kapak yang besar. Lalu Rasulullah SAW ketika orang itu, sahabat itu sudah membawa kapak, Rasulullah pasangkan kapaknya, lalu Rasulullah bilang,
sana, cari kayu bakar, lalu juallah. Jangan temui aku selama 15 hari. 15 hari berselang, kemudian orang itu mendatangi Rasulullah SAW. Sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah, sekarang aku punya 10 dirham. Maka Rasulullah kemudian berkata, demi Allah, apa yang kau lakukan ini jauh lebih baik daripada apa yang kau lakukan pertama, yaitu meminta. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bekerja adalah ketakwaan kita kepada Allah dan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bekerja, maka di dalam agama kita, dalam Islam, ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh dalam bekerja. Apa itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Kita bekerja, kita niatkan melaksanakan perintah Allah, kita niatkan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk mencari uang. Karena uang itu akan datang sendiri ketika kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Takwalah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasulullah, nanti rezeki yang akan mendatangimu. Bukan kita yang mencari uang, tapi uang yang mencari kita. Materi yang datang ke kita, dunia yang merayap mendatangi kita. Bukan kita yang mengemis-ngemis kepada dunia. Ikhlas, laksanakan pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rumah, ucapkan bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Di dalam sebuah riwayat, siapa yang membaca ini ketika dia keluar dari rumahnya, faqad wuqi wa kufi wa hudi, maka dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat mengatakan pada saat itu syaitan berkata kepada temannya yang lain, aku lari dari orang ini. Kenapa berlari? Bagaimana aku kemudian akan mendekat kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya, sudah memberi petunjuk kepadanya, dan sudah melindunginya. Awali dengan bismillahi, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ikhlaskan niat kita untuk ibadah. Bukankah kita semua diciptakan untuk menyembah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka apapun yang terjadi di pekerjaan kita, insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah saudara-saudara kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji adalah melaksanakan ibadah sa'i. Sa'i itu artinya berusaha, bekerja. Dalam bekerja maka awali dengan sofa, akhiri dengan marwah. Awali dengan sofa. Apa itu sofa? Kemurnian hati. Tidak ada di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sofa. Lalu di tengah-tengahnya ada lampu hijau, di mana kita harus berlari-lari kecil, di mana kita harus melakukan akselerasi, percepatan. Lakukan. Tapi lalu kita berjalan lagi biasa, seperti biasa, tidak tergopoh-gopoh. Begitulah ibadah. Lalu diakhiri dengan marwah. Apa itu marwah? Kepuasan. Marwah dalam bahasa Arab berasal dari situasi ketika seorang haus luar biasa, dahaga luar biasa, lalu dia meminum seteguk air yang memuaskan rasa dahaganya, menghilangkan rasa dahaganya. Itulah marwah. Maka ketika kita selesai bekerja, kita pulang ke rumah, yang ada adalah alhamdulillah ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah menjalankan perintahmu. Ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah melakukan sesuatu yang engkau cintai dan Rasulmu cintai. Ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah beramal soleh. Yang pertama,
bekerja adalah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam bekerja kita menetapkan prinsip al-ihsan wal itqan. Ihsan. Apa itu ihsan? Di dalam sebuah hadis Nabi yang sangat populer di dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab tentang malaikat Jibril yang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Maka ketika kita bekerja, yakini kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakini Allah muttali'un alaina, Allah mukhbirun alaina, Allah basirun alaina. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, mengawasi kita, memandang kita dengan pandangan rahmahnya, dengan pandangan kasih sayangnya. Hambaku sedang melaksanakan perintahku. Maka ketika kita bekerja dengan kondisi atau dengan suasana hati senantiasa melihat Allah, meyakini Allah melihat, maka kita hanya melakukan yang baik-baik dan kita menjauh dari melakukan hal-hal yang merugikan diri kita, merugikan perusahaan kita, merugikan klien kita, merugikan konsumen kita, dan lain sebagainya. Kita akan bekerja dengan bahagia. Kenapa? Karena kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan selain dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada kesedihan, tidak ada kemuraman selain dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah kita bekerja dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmahnya. Lalu yang kedua atau yang ketiga, al-itqan. Kita memastikan betul. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah seorang mukmin beramal melakukan sesuatu illa wa huwa mutqinun bi amalihi, kecuali dia sangat profesional di dalam pekerjaannya. Profesionalitas didukung oleh keilmuan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam ketika ingin diberi tugas, diberi jabatan, diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi, apa yang Adam terima? Apa yang Allah lakukan kepada Nabi Adam? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu-ilmu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, al-asma, nama-nama, ditafsirkan dengan ilmu-ilmu. Artinya saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, upgrade knowledge kita, upgrade pengetahuan dan kemampuan kita, skill kita dalam rangka kita melakukan pekerjaan agar kita melakukan pekerjaan dengan profesional. Semata-mata apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti itu. Jadi senantiasakan hubungkan pekerjaan kita, hubungkan amal kita dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, prinsip bekerja dalam Islam adalah al-islah atau salihat atau salah. Apa itu? Yaitu amal kita mengandung nilai manfaat, nilai maslahat, nilai kebaikan, dan nilai evaluasi. Ada evaluasi, ada perbaikan. Islah, senantiasa yang kita lakukan hari ini, usahakan lebih baik daripada yang kemarin. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka jadikan pekerjaan kita hari ini, usahakan lebih baik daripada pekerjaan yang kemarin. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Usahakan ini berdampak baik bagi siapapun. Ada dampak, ada impact, kemaslahatan
baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang selain kita. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasakan posisikan diri kita dalam menolong orang lain. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam posisi menolong seorang hamba selama hamba itu dalam posisi menolong saudaranya. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Siapa di antara kita yang sedang bekerja, maka kondisikan itu saya sedang memudahkan orang lain. Yang ojol, saya sedang memudahkan orang lain untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang food mengantar makanan, saya sedang memudahkan orang untuk mendapatkan makanannya. Yang berjualan berdagang, saya sedang memudahkan orang untuk mendapatkan kebutuhannya. Yang sedang bekerja di kantor, saya sedang memudahkan orang untuk mendapatkan hajatnya, dan lain sebagainya. Niatkan, kondisikan dalam kondisi memudahkan, membantu orang lain, niscaya kita akan senantiasa dibantu, ditolong, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ahuthukum ala ta'atih. Ittaqullah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudaraku, di khutbah yang kedua ini kembali saya mengingatkan untuk mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Siapa yang beriman kepada Allah dan dia bekerja dengan baik, dia beramal dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dirinya ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ke dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fauzul mubin. Itulah kemenangan yang nyata, itulah keberuntungan yang nyata di mana kita ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafiradz dzunubi wal khati'at. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.